rencana keselamatan. Pertama-tama kita harus memahami prinsip dasar. Sebuah hukum yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yang mana kita semua tunduk. Itu adalah hukum menabur. Apa maksud dari undang-undang ini? Artinya setiap orang menuai apa yang mereka tabur misalnya. Jika Anda menanam jeruk, tidak ada gunanya mengharapkan untuk memanen apel. Anda yang akan memanen jeruk. Jika Anda menanam anggur, tidak ada gunanya menunggu untuk memanen buah ara. Anda akan memanen anggur. Jika Anda menanam mangga, tidak ada gunanya menunggu panen buah pinus. Anda akan memanen mangga. Membawanya ke kehidupan pribadi. Jika Anda menabur kejahatan, tidak ada gunanya berharap untuk menuai kebaikan. Anda akan menuai kejahatan. Jika menanam kebohongan, tak ada gunanya berharap menuai kebenaran. Anda akan menuai kebohongan. Jika Anda menabur kematian, tidak ada gunanya mengharapkan untuk menuai kehidupan. Anda akan menuai kematian. Patut disebutkan, ketika kamu menanam benih dan menghasilkan buah, kamu tidak akan memanen satu benih lagi. Kamu akan memanen berkali-kali lipat lebih banyak dari benih yang ditanam. Oleh karena itu, jika Anda berbuat jahat, Anda akan menuai kejahatan yang telah Anda lakukan berkali-kali lipat. Jika Anda berbuat baik, Anda akan menuai berkali-kali lipat kebaikan yang telah Anda lakukan. Mengetahui prinsip dasar ini, mari kita mulai penjelasannya. Sang Pencipta menjadikan ketinggian, sungai, lautan, dan bumi. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Dia menciptakan segala tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dia menciptakan manusia. Sang Pencipta membuat segala sesuatu yang kita ketahui. Sang Pencipta menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya agar mereka hidup selamanya sebagai makhluk yang sempurna, asalkan mereka menaatinya. Sang Pencipta membuat sebuah taman khusus di mana manusia dapat menikmati keanekaragaman buah-buahan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan manusia secara sempurna. Di taman ini terdapat pohon kehidupan, pohon khusus yang menghasilkan kehidupan abadi bagi mereka yang terus-menerus memakan buahnya, di antara buah-buahan lain yang ditemukan di sana. Di taman itu juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu adalah satu-satunya pohon di antara semua pohon lain yang ada, yang tidak dapat memakan buahnya. Sang Pencipta telah memerintahkan kepada manusia. Semua buah-buahan di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Siapapun yang memakan buah ini pasti akan mati. Sang Pencipta membiarkan pohon ini tetap berada di taman untuk membuktikan karakter manusia. Entah ini akan taat atau tidak taat pada perintah yang diberikan Sang Pencipta. Bersikap adil, Sang Pencipta tidak memaksa manusia untuk taat, melainkan memberinya kebebasan untuk memilih keputusan mana yang akan diambil. Jika manusia tidak pernah melanggar perintah Sang Pencipta, ia akan hidup selamanya dalam kesehatan yang sempurna. Tapi, jika dia tidak menaati perintah Sang Pencipta, dia harus menanggung akibat dari pilihannya tersebut. Itu terjadi seperti ini. Ketika Sang Pencipta menciptakan manusia, dunia spiritual telah ada. Inti dari apa yang terjadi di balik setiap peristiwa material, dunia spiritual ini juga diciptakan oleh Sang Pencipta. Agar lebih mudah memahaminya, saya akan ilustrasikan situasinya. Letakkan tangan Anda di depan wajah Anda dan tiuplah. Apakah Anda merasakan angin? Sekarang letakkan tangan Anda di depan wajah Anda, tiupkan, dan lihat anginnya. Anda tidak bisa melihatnya, bukan? Anda tidak melihatnya, tetapi Anda merasakannya. Inilah dunia spiritual, inilah Sang Pencipta, ini seperti angin, Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda dapat merasakannya. Sebelum manusia diciptakan, ada makhluk spiritual yang juga diciptakan oleh Sang Pencipta. Ada malaikat. Sang Pencipta itu murni dan tidak bisa menipu, tidak setia, berbohong, dan melakukan ketidakadilan. Oleh karena itu, Sang Pencipta sendiri menciptakan seseorang dengan tujuan khusus untuk melakukan hal-hal tersebut dan menawarkan sisi lain kepada manusia. Kemungkinan kemaksiatan, Sang Pencipta menciptakan setan, si penipu, untuk memenuhi tujuan ini. Sang Pencipta itu adil dan tidak bisa mengatakan bahwa dia memberikan manusia yang diciptakannya hak bebas untuk memilih. Jika tidak ada sisi lain yang bisa dipilih manusia, sisi kejahatan diciptakan justru agar manusia mempunyai pilihan lain untuk dipilih. Sehingga membuktikan keadilan Sang Pencipta dalam memberikan kebebasan memilih kepada manusia yang diciptakannya. Pria itu hidup sempurna bersama istrinya, dan bertugas merawat taman serta melindunginya. Lindungi dia dari siapa? Tentu saja dari setan, melindungi taman dari pengaruh si jahat. Setan, dengan menggunakan kelicikannya, memberikan ujian pertama kepada manusia. Itu akan menjadi ujian yang bergantung pada pilihan manusia. Dia akan lulus atau gagal. Dengan menggunakan hewan yang paling licik di antara makhluk-makhluk ciptaan, setan, melalui ular, menyapa wanita tersebut dan berkata,
Benarkah Sang Pencipta memerintahkan kamu untuk tidak memakan buah dari pohon manapun di taman ini? Wanita itu menjawab, buah dari semua pohon yang ada di taman ini boleh kita makan, kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan baik dan jahat. Sang Pencipta bersabda bahwa kita tidak boleh memakannya atau menyentuhnya. Jika kita melakukan itu, kita akan mati. Setan, dengan menggunakan ular, berkata, kamu tidak akan mati. Sang Pencipta berkata demikian karena ketika kamu memakan buah ini dari pohon yang ada di tengah taman, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Sang Pencipta, mengetahui yang baik dan yang jahat. Wanita itu melihat bahwa pohon itu indah, dan tergoda oleh tawaran setan, dia membiarkan dirinya dikalahkan oleh keserakahan. Dan di dalam hatinya dia membayangkan betapa baiknya memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini. Oleh karena itu, mereka mengabaikan perintah Sang Pencipta yang menyuruh mereka menjauhi pohon itu, memakan buahnya, dan juga memberikannya kepada manusia, agar ia dapat memakan buah tersebut dengan cara yang sama. Perhatikan bahwa laki-laki bisa saja menolak memakan buah tersebut, dan membiarkan perempuan menanggung akibat ketidaktaatan sendirian. Mungkin Sang Pencipta akan menciptakan pendamping baru yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan memberikannya kepada laki-laki. Namun dia memakan buahnya dan menjadi kaki tangan wanita tersebut dalam dosa tersebut. Pelanggaran terhadap hukum Sang Pencipta. Manusia hidup dalam keadaan telanjang dan tidak diganggu olehnya, karena ia hanya mengetahui kebaikan dan hidup dalam kesucian. Setelah memakan buah tersebut, mata mereka terbuka terhadap pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan mereka malu karena telanjang, karena pikiran dan perasaan buruk yang sudah beredar dalam diri mereka sebagai akibat dari kemerosotan yang mereka timbulkan dalam diri mereka ketika mereka berbuat dosa, tidak menaati perintah Sang Pencipta. Sang Pencipta datang kepada pria dan wanita. Mereka bersembunyi ketika menyadari bahwa Sang Pencipta sedang mendekat. Mereka tidak lagi murni seperti sebelumnya. Kemurnian Sang Pencipta membuat mereka tidak nyaman. Mereka merasa takut. Cahaya Sang Pencipta memaparkan mereka pada persoalan-persoalan akibat kesombongan yang menyebabkan mereka tidak menaati zat yang adil dan selalu berbuat baik. Sang Pencipta berkata, mengapa kamu bersembunyi? Siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan buah yang aku melarangmu makan? Sebagai tanggapan, pria itu berkata, wanita yang engkau berikan kepadaku untuk menjadi pendampingku memberiku beberapa buah itu dan aku memakannya. Sang Pencipta bertanya kepada wanita itu mengapa dia melakukan hal ini, dan dia menjawab, ular itu menipuku dan aku memakannya. Perhatikan bagaimana mereka merosot hingga pada titik di mana mereka bahkan tidak menerima kesalahan yang menjadi tanggung jawab mereka. Laki-laki menyalahkan perempuan dan Sang Pencipta, sedangkan perempuan menyalahkan ular, setan. Sang Pencipta menyatakan kepada ular, karena kamu telah melakukan ini, kamu akan dikutuk di antara semua ternak dan di antara semua binatang liar. Kamu akan merangkak dengan perutmu, dan kamu akan makan debu sepanjang hidupmu. Aku akan membuat permusuhan antara kamu dan wanita itu, antara keturunanmu dan anak cucunya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Kepada wanita itu, Sang Pencipta menyatakan, aku akan melipat gandakan penderitaanmu dalam kehamilan. Dengan penderitaan kamu akan melahirkan anak. Kamu akan menginginkan laki-lakimu, dan dia akan mendominasi kamu. Sang Pencipta menyatakan kepada laki-laki itu, karena kamu mendengarkan isterimu dan memakan buah dari pohon yang aku larang kamu makan, terkutuklah tanah karena kamu. Dalam penderitaan kamu akan memakannya seumur hidupmu. Itu akan memberimu duri dan lalang, dan kamu harus memakan tanaman di ladang. Dan menjadi debu dia akan kembali. Manusia menjadi mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, Sang Pencipta mengusirnya dari taman agar dia tidak memakan buah pohon kehidupan, dan hidup selamanya dengan noda akibat pilihannya. Sang Pencipta mengirimkan malaikat untuk melindungi taman, dan manusia dilepaskan ke dunia, yang sekarang berada di bawah kuasa dosa dan kematian. Tempat kehancuran dunia dimulai. Seekor domba harus disembelih agar kulitnya dapat digunakan sebagai pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia. Laki-laki dan perempuan itu mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan, dan mereka mendiami negeri itu. Sang Pencipta menetapkan jalan dalam keadilannya agar umat manusia dapat terus hidup. Ritual pengalihan kesalahan diperlukan agar manusia dapat dibenarkan. Oleh karena itu, seekor domba jantan yang tidak bercacat celah, oleh karena itu, yang sempurna dari antara kawanan hewan manusia, hendaknya dipersembahkan sebagai kurban untuk menyucikan dosa manusia yang mempersembahkannya. Laki-laki itu akan meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu, kepolosan anak domba itu akan dipindahkan kepada orang yang mempersembahkannya, dan kesalahan laki-laki itu akan dipindahkan kepada anak domba yang dipersembahkan, yang akan membayar dosanya dengan darahnya sendiri. Nyawanya akan diambil karena dosa yang dilakukannya, dan tagihannya akan dibayar. Pengorbanan hewan ini merupakan ritual yang memungkinkan manusia tetap hidup dan berhubungan dengan Sang Pencipta. Sepanjang perjanjian lama,
Ritual pengorbanan hewan untuk menyucikan dosa ini berlaku. Singkat cerita, saya akan melompat ke zaman Mesias. Mesias diciptakan pada mulanya, sebelum segala sesuatu. Dia berpartisipasi dalam semua ciptaan, dan dengan demikian juga menjadi pencipta. Ini adalah kehendak Bapa Pencipta, yang Maha Tinggi. Pada masa Yohanes Pembaptis, manusia yang mengumumkan kedatangan Juru Selamat yang kekal, ia memberitakan kedatangan Raja Abadi yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Ia meramalkan kedatangan Putra Pencipta yang sempurna, Sang Mesias. Setiap manusia yang lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan merupakan keturunan dari laki-laki dan perempuan pertama, pasangan pertama, yang melakukan dosa asal. Dosa pertama, yang memicu kemerosotan manusia. Setiap manusia keturunan pasangan pertama ini mewarisi dosa dalam dirinya, dan terlahir sebagai pendosa. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada perilaku anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir. Anak-anak yang masih kecil cenderung melakukan beberapa perbuatan jahat meskipun mereka belum secara sadar mempelajari apapun di dunia, yang membuktikan bahwa dosa adalah warisan yang dibawanya dalam dirinya. Contoh yang sangat jelas adalah bayi yang menggigit puting susu ibu yang menyusuinya, mencakarnya karena merasa lapar, atau menangis hingga terpuaskan keinginannya, sehingga melakukan tindakan manipulatif. Beberapa perilaku egois memang melekat pada diri manusia yang merupakan pewaris dosa. Lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perlunya mendidik anak, mengoreksinya dari kebodohan yang dilakukannya. Jauh di masa lalu, Bapa yang kekal berkata kepada Mesias, putra sempurna yang Dia ciptakan, engkau akan diutus ke dunia untuk dilahirkan sebagai manusia dan akan menjadi alat kebajikan dan keselamatanku bagi setiap manusia yang bertobat dari dosa-dosanya. Sang Pencipta memilih seorang wanita yang masih perawan dan membesarkan seorang anak laki-laki di dalam dirinya tanpa dia melakukan hubungan seksual dengan laki-laki manapun. Itu adalah hasil mukjizat dari Sang Pencipta, yang mengutus Mesias untuk dilahirkan sebagai laki-laki, dan menyelamatkan mereka yang bertobat dari dosa-dosanya. Karena Al-Masih tidak lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, maka ia tidak mewarisi warisan dosa yang diwarisi oleh setiap laki-laki yang lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Namun, Mesias dilahirkan tanpa dosa, dan tunduk pada godaan yang sama seperti manusia lainnya. Dia mengatasi semua godaan dan hidup tanpa melakukan dosa apapun. Dia selalu meninggalkan keinginan manusianya sendiri, demi melakukan kehendak yang Maha Kuasa. Ia mengutusnya untuk menyelamatkan sebagian umat manusia yang benar-benar menyesali kejahatan yang telah dilakukannya. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Mesias untuk pertama kalinya, dia berkata, "Lihatlah anak domba pencipta, yang menghapus dosa dunia." Ingatkah akan anak domba yang dikurbankan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa bersalah, guna menyucikan dosa orang yang mempersembahkannya? Itu merupakan representasi kenabian dan simbolis tentang apa yang akan dilakukan Mesias bagi umat manusia atas perintah Bapa Pencipta, untuk menyelamatkan setiap orang yang benar-benar bertobat dari kejahatan yang mereka lakukan. Siapapun yang ingin karakternya dibentuk dan diperbarui, kembali ke gambar dan rupa Sang Pencipta. Bersikap adil, murni, baik, benar, bersih, singkatnya, sempurna. Asal mula segala kejahatan dan dosa adalah penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah menempatkan sesuatu pada tempat ibadah yang hanya milik Sang Pencipta, baik benda, perasaan, orang, gagasan, binatang, singkatnya apa saja. Bayangkan sebuah notebook. Saat tersambung ke sumber listrik, dayanya tetap 100%, atau meningkat hingga mencapai batas maksimum, 100%. Namun apa jadinya bila kita mencabut notebook dari sumber listrik? Tagihan Anda mulai turun terus. 99, 98, 97, 75, 52, 34, 12 IDST. Jika notebook ini tidak disambungkan kembali ke sumber listrik, dayanya akan habis sepenuhnya, dan tidak dapat dihidupkan lagi. Ini akan menjadi tidak dapat digunakan. Ketika kita menolak penyembahan berhala, kita dilahirkan kembali, karena kita terhubung dengan sumber energi murni, Sang Pencipta. Namun ketika kita dilahirkan dalam dosa, penyembahan berhala telah menjadi bagian dari hidup kita bahkan sebelum kita memahami secara objektif apa artinya. Karena dosa asal yang dilakukan pada awalnya oleh pasangan pertama, kita terputus dari Sang Pencipta, dan oleh karena itu, kita sedang menuju kematian. Hari demi hari hidup kita semakin sia-sia. Antara kita dan Sang Pencipta ada jurang yang memisahkan kita. Kita adalah ketidaksempurnaan, yang berdaulat adalah kesempurnaan. Kita memerlukan titik yang memungkinkan kita berjalan ke sisi lain jurang ini, meninggalkan ketidaksempurnaan dan menuju kesempurnaan, melalui jalan regenerasi, menjauhi kejahatan, meninggalkan yang salah, mendekati yang baik, dan berkomitmen pada yang benar. Bagaimana cara melakukan ini? Sang Mesias, pada saat ia hidup sebagai manusia di bumi, hanya menyampaikan kebenaran. Sikap ini sangat meresahkan elit politik, ekonomi,
dan agama di negaranya. Elit ini, yang terdiri dari manusia-manusia korup, terpisah dari kesempurnaan yang diwakili oleh Sang Pencipta, hanya dibimbing oleh keegoisan. Mereka hanya mencari pemenuhan keinginannya sendiri, dengan merugikan kebutuhan orang lain, orang miskin dan membutuhkan yang merupakan sebagian besar penduduk negara, adalah elit yang terdiri dari para penyembah berhala. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok elit ini melakukan apapun yang mereka bisa untuk membunuh Sang Mesias, yang membuka kedok semua tipu muslihat dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok elit yang korup, egois, dan penyembah berhala. Sang Mesias mengungkap ketidakadilan di semua tingkatan yang terjadi. Melalui ajaran-ajarannya yang penuh dengan kebenaran yang terungkap, sikap Mesias ini mengkompromikan keuntungan finansial yang berhasil diperoleh para elit ini melalui penipuan dan penipuan. Meskipun para penyembah berhala yang jahat ini ingin membunuh Al-Masih, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat melakukan apapun karena di balik apa yang terjadi secara materi ada konteks spiritual, di mana dia, Al-Masih, yang tidak melakukan dosa apapun, tidak layak mati, melainkan hidup selama-lamanya, karena dia tidak bersalah. Ingat hukum menabur? Menurut keadilan Sang Pencipta, tidak ada yang dapat terjadi sebagai hukuman terhadap Mesias, karena ia tidak pantas menerima hukuman. Oleh karena itu, tidak terjadi apa-apa. Ada bala tentara malaikat yang melindungi dia atas perintah Bapa, yang Maha Tinggi. Kemudian, setelah beberapa waktu dianiaya oleh para pendusta, Sang Mesias, putra yang sempurna, penyebar kebenaran yang berasal dari Yang Maha Tinggi, menyerahkan dirinya untuk dikorbankan, dan membayar kesalahan yang bukan miliknya. Dia datang untuk menggenapi rencana keselamatan atas perintah Yang Maha Tinggi, yang mengutusnya ke bumi, demi menyelamatkan setiap manusia yang menerima pengorbanan ini sebagai pembayaran utangnya. Segera setelah Sang Mesias menyerahkan dirinya untuk dikorbankan, dosa setiap orang yang menerimanya sebagai juru selamat masuk ke dalamnya, dan kini, orang-orang jahat dari kalangan elit yang korup berhasil menyakitinya, mereka berhasil menyentuhnya, karena tidak ada lagi tembok spiritual di sekelilingnya yang sebelumnya melindunginya. Sekarang dia membawa ke dalam dirinya dosa setiap orang yang mendapat manfaat dari pengalihan rasa bersalah yang dia berikan pada dirinya sendiri. Ketika dia digantung di pohon sebagai penjahat, dia berkata, "Ayah, mengapa ayah meninggalkanku? Yang Maha Tinggi itu adil." Apa itu keadilan? Keadilan dalam asal katanya mempunyai arti kedudukan yang benar. Sang Pencipta tidak mengubah pendiriannya, selalu melakukan apa yang benar, adil, murni, baik, benar, dan sebagainya. Yang berpindah posisi adalah manusia yang terkadang melakukan apa yang benar dan terkadang melakukan apa yang salah. Kadang dia bilang taat pada Sang Pencipta, lalu dia menunjukkan kemaksiatan. Oleh karena itu, setiap orang yang memilih dosa menjauhkan diri dari Sang Pencipta, karena berbuat salah. Karena Sang Pencipta hanya berada pada posisi yang benar, maka setiap orang yang berbuat salah akan menjauh darinya. Patut diingat bahwa setan selalu berada pada posisi yang salah, sehingga ada hak memilih bagi semua umat manusia, dan dengan demikian ia memenuhi tujuan penciptaannya. Sang Mesias berkata, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena dengan membawa dosa kemanusiaan di dalam dirinya, ia tetap berada di tempat kita. Akibatnya ia jauh dari Yang Maha Tinggi, yang tetap berada pada posisi yang benar. Kemudian Mesias mati menggantikan kita, dan membayar dosa setiap orang yang menerima pengorbanannya bagi kita, sehingga kita bisa hidup menggantikannya. Pada hari ketiga, Sang Pencipta membangkitkan Mesias, putra sempurna, yang menaklukkan kematian. Dia naik ke Yang Maha Tinggi dalam kesempurnaan, dan memenuhi misinya untuk menyelamatkan semua orang yang benar-benar bertobat dari kejahatan dan memilih jalan regenerasi. Dia memenuhi perintah Bapa, Yang Maha Tinggi. Sejak saat itu, pengorbanan hewan untuk menyucikan dosa manusia menjadi tidak diperlukan lagi, karena anak domba Sang Pencipta mengadakan pengorbanan kekal. Anak domba ini masih hidup pada saat ini, tidak seperti domba-domba lain yang dipersembahkan dan tetap mati. Oleh karena itu kurban Al-Masih Maha Kuasa dan sah selama-lamanya, membayar segala dosa orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat dan bertobat dari kejahatan ke kebaikan. Apa yang terjadi jika kita menerima pengorbanan Mesias? Ketika kita menerima pengorbanan Mesias, kita menjadi mampu memahami dan berpartisipasi dalam ajaran penyucian, regenerasi. Al-Masih bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui dia jurang pemisah yang memisahkan manusia dengan Sang Pencipta dapat diatasi, karena telah dibangun jembatan antara ketidaksempurnaan, manusia, dan kesempurnaan, Sang Pencipta. Sekarang kita harus menyeberangi jembatan itu selangkah demi selangkah. Bagaimana cara kerjanya? Sang Pencipta menatap kita dan berkata, "Alangkah baiknya kamu menerima rencana keselamatanku. Alangkah baiknya kamu menerima pengorbanan putraku yang sempurna, anak domba Sang Pencipta. Aku tahu bahwa kamu melakukan banyak hal yang salah, tetapi untuk saat ini aku akan menunjukkan kepadamu satu titik di mana kamu salah, dan aku ingin melihat apa keputusanmu nanti, apa pilihanmu."
tinggalkan kejahatan, atau teruslah melakukan apa yang sekarang aku tunjukkan padamu salah. Jika kamu meninggalkan kejahatan, kamu akan melangkah ke jembatan dan kamu akan lebih dekat denganku. Mata Anda akan terbuka dan Anda akan melihat lebih baik, telingamu akan terbuka dan kamu akan memahami apa yang kamu dengar. Pemahaman Anda akan bekerja untuk memahami kehidupan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan setiap kesalahan yang kita tinggalkan dalam hidup, kita selangkah lebih dekat kepada Sang Pencipta. Tujuannya adalah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan, dan dilahirkan kembali hingga mencapai kesempurnaan. Tujuan dari rencana ini adalah untuk menjadi taat sempurna kepada Sang Pencipta, serupa dengan Putra Sempurna, Sang Mesias, yang meninggalkan kehendak manusianya untuk melakukan kehendak Bapa yang Maha Tinggi. Kita tahu bahwa setan diciptakan dengan tujuan tertentu dan memenuhi perannya. Perjuangan setan bukanlah melawan Sang Pencipta, setan tidak dapat berbuat apa-apa melawan Sang Pencipta. Pertarungan setan adalah melawan manusia. Segera setelah setan menyelesaikan perannya dalam sejarah, ia akan dihancurkan dengan kemudahan yang sama seperti saat ia diciptakan. Dan semua orang yang tidak meninggalkan cara-cara jahat mereka akan dihancurkan bersamanya. Manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya, menjauhi kejahatan, dan akibatnya, semakin dekat dengan kebaikan, semakin dekat dengan Sang Pencipta. Inilah jalan regenerasi. Jalan kesempurnaan. Inilah pengorbanan Sang Mesias. Dia yang menyelamatkan kita dari kejahatan dan membuat kita mengetahui yang baik. Memungkinkan kita, melalui Dia, mengenal Sang Pencipta. Musuh, iblis, menggoda manusia untuk menggoncangkan mereka yang tidak mau mengetahui tentang Sang Pencipta, dan untuk membuktikan betapa tak tergoyahkannya mereka yang tunduk kepada Sang Pencipta dan menolak kejahatan. Tak tergoyahkan adalah mereka yang memperoleh karakter serupa dengan Al-Masih, Putra yang sempurna. Mesias naik kepada Bapa yang kekal setelah kebangkitannya, dan akan kembali pada waktu yang tepat, untuk memusnahkan kejahatan selama-lamanya dan mendirikan kerajaan kekal, di mana semua orang yang telah berkomitmen pada kebenaran, keadilan, kesalehan, martabat, kehormatan, dan kesempurnaan, akan tinggal selama-lamanya dalam kepuasan penuh. Oleh karena itu, bertaubatlah selagi masih ada waktu, tinggalkan dosa-dosamu, belajarlah menjadi serupa dengan Al-Masih, Putra yang sempurna. Sebab setiap orang akan dihakimi, dan hari kiamat semakin dekat. Semoga Sang Pencipta mengarahkan kita